Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Permana Putri dengan NIM C023014 dari program studi D3 Akuntansi angkatan 2023. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi mengenai hukum kepailitan. Hukum kepailitan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Dengan adanya kepailitan, kreditur memiliki mekanisme hukum untuk menagih haknya secara adil dan transparan. Sementara, debitur juga mendapatkan perlindungan agar proses penyelesaian utang tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, kepailitan juga berfungsi untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap sistem keuangan dan di dalam dunia usaha, seperti kepercayaan investor yang menurun atau terganggunya aktivitas ekonomi suatu perusahaan. Dalam proses kepailitan, pengadilan dapat menetapkan bahwa aset debitur disita dan dikelola oleh seorang kurator untuk didistribusikan kepada kreditur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kepailitan juga dapat berakhir dengan pembagian aset penyelesaian utang melalui perdamaian atau pencabutan status pailit jika terbukti debitur masih mampu memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepailitan merupakan mekanisme hukum yang berfungsi untuk melindungi kepentingan kreditur sekaligus memberikan solusi bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan. Syarat dan unsur kepailitan. Kepailitan dalam hukum Indonesia hanya dapat terdiri jika memenuhi syarat dan unsur tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Syarat utama kepailitan adalah debitur harus memiliki minimal 2 kreditur, sehingga kepailitan tidak dapat diajukan jika hanya ada satu pihak yang menagih utang. Selain itu, minimal satu utang harus sudah jatuh tempo dan tidak dibayar, yang berarti debitur telah gagal memenuhi kewajibannya meskipun debitur telah melewati batas waktu pembayaran yang ditentukan. Proses kepailitan juga harus diajukan secara resmi ke pengadilan negara karena status pailit tidak bisa diberikan secara sepihak oleh kreditur atau debitur sendiri. Pihak yang berhak mengajukan pailit. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, terhadap beberapa pihak yang berhak mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan niaga, yaitu 1. Kreditur, kedua debitur, ketiga kejaksaan, keempat Bank Indonesia atau BI, yang kelima Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang terakhir ada Menteri Keuangan. Salah satu akibat utama kepailitan adalah hilangnya debitur untuk mengelola asetnya. Setelah putusan pailit dikeluarkan, seluruh aset debitur akan berada di bawah pengelola koruptor yang bertanggung jawab untuk menginventarisasi, mengelola, dan menjual aset guna melunasi utang kepada kreditur. Dengan demikian, debitur tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi atau penggunaan aset secara bebas. Kepailitan juga berdampak pada penyitaan dan likuidasi aset debitur. Semua harta kekayaan yang termasuk dalam pudel pailit akan digunakan untuk membayar utang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Perbedaan kepailitan dan PKPU. Di sini yang pertama ada perbedaan tujuan, yaitu kepailitan bertujuan untuk menyelesaikan utang dengan cara likuidasi aset debitur, di mana asetnya dijual dan hasilnya digunakan untuk membayar kreditur. Dan PKPU ini sendiri bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyusun rencana pembayaran utang dengan kreditur tanpa harus langsung mengalami kepailitan. Yang kedua, ada perbedaan status. Kepailitan sendiri diberikan jika debitur benar-benar tidak membayar utangnya, dan PKPU ini diberikan jika debitur masih memiliki potensi untuk membayar utang, namun membutuhkan waktu untuk merestrukturisasi kewajibannya. Yang ketiga, ada perbedaan akibat hukum. Dalam kepailitan, debitur kehilangan hak untuk mengelola asetnya karena aset tersebut akan dikelola oleh kurator untuk dibagikan kepada kreditur. Dalam PKPU, debitur masih dalam menjalankan bisnisnya, tetapi berada dalam pengawasan hakim, pengawasan untuk memastikan proses negosiasi dengan kreditur berjalan dengan adil. Yang keempat, ada perbedaan lama proses. Kepailitan bersifat final, di mana setelah diputuskan, aset akan langsung diproses untuk dilikuidasi. Dan PKPU bersifat sementara, dengan jangka waktu maksimal 270 hari, di mana dalam periode ini debitur dan kreditur harus mencapai kesepakatan restrukturisasi utang. Nah, di sini jika mana gagal, maka debitur dapat dinyatakan pailit. Mekanisme penyelesaian kepailitan. Dalam beberapa kasus, kepailitan dapat diselesaikan melalui perdamaian atau homologasi, di mana debitur dan kreditur menyepakati skema pembayaran utang tanpa harus melalui likuidasi aset secara penuh. Jika kesepakatan ini disetujui oleh mayoritas kreditur dan disahkan oleh pengadilan, maka proses kepailitan dapat dihentikan. Dengan adanya mekanisme ini, hukum kepailitan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian utang, tetapi juga sebagai upaya untuk menyeimbangkan kepentingan kreditur dan memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan kewajibannya secara adil. Peran kurator dan hakim pengawas. Dalam proses kepailitan, kurator dan hakim pengawas memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal jalannya penyelesaian utang debitur secara adil dan sesuai dengan hukum. Kurator bertugas untuk menginventarisasi seluruh aset dan kewajiban debitur, memastikan bahwa aset yang masuk dalam budel pailit dapat dikelola dengan baik, serta menyusun daftar kreditur yang berhak menerima pembayaran. Prinsip-prinsip dalam kepailitan. Dalam hukum kepailitan terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam menyelesaikan utang debitur yang dinyatakan pailit. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Yang pertama, prinsip keseimbangan, prinsip keadilan, prinsip transparansi, prinsip kepastian hukum, dan prinsip efisiensi. Baik, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu kepailitan adalah mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan utang debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Proses kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang mengatur syarat
pihak yang berwenang mengajukan, serta tahapan penyelesaiannya. Dalam kepailitan, debitur kehilangan hak untuk mengelola asetnya, yang kemudian dialihkan kepada kurator guna dilakukan proses likuidasi dan pembayaran utang kepada kreditur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain kepailitan, terdapat juga mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyusun rencana pembayaran sebelum dinyatakan pailit. Dalam penyelesaian kepailitan, kurator dan hakim pengawas memainkan peran penting dalam mengelola aset debitur serta memastikan proses berjalan secara adil dan transparan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, kepastian hukum, transparansi, dan efisiensi menjadi dasar dalam menyelesaikan kepailitan agar tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.